Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Rizwandi Ishak, pengampu mata kuliah Web Programming 2, di mana mata kuliah Web Programming 2 ini merupakan mata kuliah yang memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam menguasai materi pemrograman web dengan menggunakan teknik OOP dan model view controller atau biasa yang kita singkat dengan MVC, dengan menggunakan framework kode Igniter. Mahasiswa di sini atau teman-teman mahasiswa dapat belajar perancangan website dengan framework kode Igniter, dimulai dari membuat sistem login, membuat template web yang dinamis, dan penggunaan library, pembuatan dan pembuatan database. Sebelum kita lanjut dalam materi, teman-teman mahasiswa harus mengetahui bagaimana atau harus mengetahui aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk pemrograman web 2 ini. Itu Pak Imam Nawawi, salah satu programmer atau pengampu mata kuliah Web Programming 2, akan memaparkan atau akan mengajarkan kepada teman-teman semua bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi Web Programming 2 ini. Kita ikuti cekidot. Baik, terima kasih Pak Rizwandi. Oke teman-teman, kita akan melakukan instalasi software yang dibutuhkan agar bisa mengikuti materi yang ada di modul Web Programming 2. Nah, sebelum kita instalasi materi, ini kan pembahasannya tentang framework ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa itu framework ya. Kita harus tahu dulu apa framework. Framework adalah atau Web Application Framework, disingkat WAP, sekumpulan kode berupa library yang dipadukan sedemikian rupa sehingga membentuk kerangka kerja untuk memudahkan para web atau para pengembang web. Itu framework. Sedangkan Code Igniter itu merupakan salah satu framework ya, salah satu framework yang mana framework itu memang ada banyak jenisnya, ada banyak bentuknya. Nah, ini Code Igniter ini salah satu framework yang nanti kita akan gunakan untuk belajar materi Web Programming 2. Oke. Apa aja web framework yang ada pada saat ini? Sebenarnya web framework itu banyak ya. Ada YII, ada Zen Framework, ada Lem Framework, ada Laravel yang ya. Kemudian ada beberapa framework yang lainnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas instalasi softwarenya. Nah, yang dibutuhkan itu ada 3. Pertama tadi framework itu sendiri ya, Code Igniter, kemudian SAM, kemudian SAM ini sebagai web servernya ya. Yang terakhir itu code editornya. Nah, di sini code editornya banyak pilihan, boleh pakai Sublime, boleh pakai Notepad++, dan boleh juga pakai Visual Studio Code. Nah, ya. Nah, saya akan mencontohkan menggunakan Visual Studio Code. Karena menurut saya untuk yang ini Visual Studio Code sangat mudah digunakan dan banyak fitur yang menarik ya. Oke.
Nah, CodeIgniter ini framework yang ditemukan, yang dibuat oleh Rick Ellis ya pada tahun 2006. Kemudian di tahun 2014 kepemilikannya diserahkan ke British School Technology Information ya. Jadi untuk web officialnya codeigniter.com. Nah, kita bisa download framework CodeIgniter atau kita supaya mudah nyebutinnya CI aja ya. Untuk downloadnya bisa di codeigniter.com. Nah, sekarang pertama kita akan install web server. Untuk install web server kita harus download terlebih dahulu. Ya, ini saya berarti sudah terinstall web server karena sudah bisa mengakses phpMadmin. Kita cari dulu SAM-nya ya. Bagi yang sudah pernah belajar web programming 1 biasanya sudah terinstall web servernya. Tapi apakah web server yang sudah terinstall itu support atau tidak dengan CodeIgniter yang sekarang? CodeIgniter yang ada di modul web programming 2 ya. Nah, dikhawatirkan kalau misalkan tidak sesuai versinya ya. Karena untuk CodeIgniter yang ini kita butuh versi 5.6 sekian. Kalau versinya masih di bawah ini takutnya tidak support. Nah, ketika tidak support maka harus di uninstall terlebih dahulu ya. Di uninstall terlebih dahulu. Untuk uninstallnya jangan sampai salah karena kalau misalkan uninstall untuk versi lamanya salah akan berpengaruh ke instalasi versi barunya. Artinya berpengaruh itu nanti tidak bisa di running untuk versi baru. Untuk uninstallnya pastikan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan sudah pernah dijalankan, ini pastikan di stop dulu ya. Kalau untuk mau uninstall yang lama, versi lama harus di stop dulu. Dikhawatirkan kalau ini tidak di stop ketika di uninstall itu tidak sepenuhnya terhapus versi lama. Jadi nanti ini masih berjalan. Ketika install yang baru, kita jalankan yang baru ini tidak bisa, nanti error, bentrok dengan yang lama. Gitu. Baru ketika di sini sudah di stop, teman-teman baru bisa uninstall melalui folder SAM-nya ya, di C SAM, cari yang uninstall. Nah, yang ini jalankan, nanti dia akan membersihkan. Kemudian kalau sudah selesai, biasanya folder SAM-nya itu tidak terhapus, jadi harus dihapus manual. Nah, ketika sudah dihapus manual, baru kita bisa install yang versi sesuai dengan modul. Nah, ini kita buka web official dari SAM-nya. Di sini sudah ada linknya download Windows, Linux, sama iOS. Tapi di sini versinya versi terbaru ya. Sedangkan versi terbaru dikhawatirkan juga kurang support berkaitan dengan penggunaan nanti ada penggunaan laporan PDF. Nah, maka kita installnya sesuai dengan kebutuhan dari sini ya. Dari link download, kemudian di sini ada masih versi baru, klik more download di bagian Windows. Kalau yang Linux ya Linux ya. Oke, saya contohkan yang Windows ya. Nah, di sini ketika more download nanti akan diarahkan ke sini, kita pilih yang SAM Windows. Cari versi yang tidak usah yang gede, kita versi 56 aja. Boleh versi 56 berapa aja, tapi saya akan menggunakan versi 56,8. Versi 568 seperti ini. Nah, nanti ketika klik ini, dia suruh milih versi untuk tipe installernya yang mana, pakai yang CZ, 7Z atau pakai yang zip atau pakai yang ini yang portable biasanya kayak gini. Ini portable ya. Nah, saya pakai yang atas saja nih, yang installer ini. Ketika diklik download nanti dia akan menunggu selama 5 detik dan akan memulai download. Saya menggunakan downloader IDM. Nah, ini kebetulan saya sudah pernah mendownload. Ya, jadi saya tidak akan lanjutkan untuk download. Nanti double. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah download, nanti kalau pakai IDM akan muncul download now ya. Nah, silahkan download. Nah, punya saya dibatalkan karena tidak karena sudah download ya. Oke.
Itu untuk SAM. Jadi sambil nunggu download SAM-nya, kita cari lagi software berikutnya, yaitu untuk Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code ya. Nah, di sini Visual Studio Code, klik. Nanti di sini pilihannya sama ya, ada untuk SAM, ada untuk Windows, ada untuk Linux, dan ada untuk macOS. Nah, jadi enaknya kalau software yang sudah compatible di semua Windows OS, jadi mudah digunakan. Jadi SAM-nya sampai selesai download, kita download juga yang Visual Studio Code-nya. Ini untuk versi Windows yang ditampilkan, karena punya saya Windows, jadi dia otomatis menampilkannya Windows. Kalau yang Linux biasanya otomatisnya Linux. Nah, untuk versi Linux dan macOS-nya, klik panahnya, di sini ada ya, versi 64. Oke, klik download for Windows ya. Ini juga sebenarnya saya sudah pernah download, jadi nanti akan sama seperti ini. Jadi teman-teman silahkan download now kalau pakai IDM, atau kalau nggak pakai IDM biasanya otomatis ya. Karena ini saya sudah pernah download, jadi saya batalkan. Tapi teman-teman silahkan lanjutkan download. Tunggu sampai selesai ya. Tunggu sampai selesai, sambil nunggu selesai, baru kita akan mendownload versi CodeIgniter-nya ya, CodeIgniter. Ini versi CodeIgniter-nya. Kalau yang versi terbaru sudah versi berapa nih? Versi 4. Nah, di modul itu belum menggunakan versi 4 karena ada perbedaannya. Perbedaan ketika versi 4 sudah berbeda. Jadi kita akan mendownload versi yang versi 3 ya, boleh dari menu link download. Kemudian di sini akan ditampilkan versi terbaru, versi 3 sama versi 2. Dilihat di sini untuk versi CodeIgniter 4 ya, menggunakan PHP-nya yaitu versi 7. Makanya tadi untuk SAM-nya saya pakainya versi 3 juga ya, versi 5 maksudnya, versi 5.6 yang support dengan versi 3. Kalau yang versi 4 ini sudah 7,2. Nah, versi 3 ini yang terbarunya 3111 dan supportnya 56, PHP-nya 56. Makanya tadi SAM-nya versi 56 plus boleh versi 6 berapa aja. Yang versi 2 sudah tidak jarang digunakan. Oke, download yang versi 3111 ya, ini versi 4. Download. Nih, saya juga sudah pernah mendownload yang versi 311. Silakan teman-teman download sampai selesai. Saya batalkan. Nanti kita install satu persatu. Pertama untuk web server. Web server kita buka. Tadi downloadnya ada di mana? Ada di sini. Saya buat downloadnya di program. Ini program. Nggak ada program. Ini program ya. Ini web server sama Visual Studio Code. Untuk web server silahkan double klik. Di sini minta install, konfirmasi ya. Oke. Yes. Dan tunggu sampai dia keluar Bitnami. Di sini minta informasi bahwa di sini berkaitan dengan user akun kontrol. Jadi untuk privilege ya. Kita oke saja. Nanti di sini next ya. Kemudian ini biarkan seperti sedia kala, checklist semua. Next. Nah, ini untuk diarahkan, boleh diarahkan ke D atau SAM ya. Punya saya sudah terinstall di C SAM. Jadi bisa juga dirubah ke D ya, cari D SAM gitu ya. D, kemudian bikin di sini SAM. Nah, seperti ini. Baru next. Nanti di sini minta ketika di next ini nanti dia akan menampilkan official website dari Bitnami.com ya. Kalau tidak mau kita di unchecklist aja. Oke, next. Nah, setelah ini setup is ready, berarti kan dia siap untuk install. Ketika di next dia akan otomatis menginstal. Nah, karena saya sudah menginstal di C, jadi saya tidak perlu menginstal kembali. Teman-teman di next aja, nanti akan ada proses instalasi, tunggu sampai selesai ya. Jadi saya cancel. Oke. Nah, teman-teman install sampai selesai, tunggu sampai selesai, sampai berhasil terinstall.
Nanti kalau tidak salah itu dia akan meminta restart ya, atau reboot gitu ya. Di restart aja biar biar bagus gitu ya. Nanti kalau sudah restart bisa dijalankan SAM-nya. Nah, jalankan SAM-nya. Ketika jalan nampil seperti ini yang dijalankan. Menjalankannya dari mana? Boleh dari folder C ya. Tadi kan misalnya di C kemudian SAM, cari yang SAM control panel. Nah, saya SAM control panelnya saya tempatkan di taskbar biar ketika jalanin nggak perlu kesini lagi gitu ya. Atau bisa juga dari sini kita cari SAM control panel gitu ya. Carinya yang control. Nggak nampil di sini ya, nggak nampil di sini. Jadi ini kita klik kanan aja, ditaruh di pin to taskbar ya. Di sini tulisannya pin to taskbar. Kalau saya sudah ditaruh di taskbar, jadi di sini tulisannya unpin ya. Nah, punya teman-teman silahkan pin to taskbar atau pin to start gitu ya. Kalau pin to start nanti di startnya ada di sini nampil. Tadi kan nggak ada ya. Oke, nah kemudian jalankan posisinya seperti ini. Nah, nanti sampai di akhir semester biasanya kita butuh dua ini ya. Untuk pertama kita paling butuh ini doang ya, ini doang untuk menjalankan localhost. Kalau ini untuk database. Boleh dijalankan dua-duanya sampai ini atau boleh satu dulu. Database-nya nanti ketika sudah dibutuhkan. Pastikan tombolnya jadi berubah stop. Kalau sudah di start nanti tombolnya jadi stop, tulisannya di sini terisi. Nah, okay. Kalau sudah jalan, oke, kita tutup. Dia akan berjalan di try icon di sini ya. Selanjutnya kita akan install Visual Studio Code. Nah, untuk Visual Studio Code kita back dulu ya. Tempat yang tadi. Nah, Visual Studio Code double klik aja. Nanti di sini sedang jalan ya, saya sudah install nih, udah ada ya, saya sudah menginstal ini. Nah, kalian teman-teman saya close dulu deh, saya pandu sampai kiranya pas mau install. Oke ya. Nah, di sini pilih step, kemudian next ya, kemudian icon next. Nah, ini nanti proses install ya. Nah, karena saya sudah terinstall, jadi di sini tidak ada settingan yang berarti, cuman kayak gini aja. Ini untuk desktop, kalau misalkan biar ikonnya ada di desktop gitu ya, biar nyarinya gampang di desktop. Dan add-page pastikan di checklist ya, add-page ini otomatisnya terchecklist, kalau ini tidak terchecklist ya. Ini boleh tidak di checklist juga nggak apa-apa, yang penting ini ya, yang add-page. Nah, kemudian create desktop boleh nih, biar nyarinya nggak susah nih ya. Oke, kalau udah next ya, tapi saya nggak bisa nih karena nanti akan meniban ini. Sebenarnya sih kalau misalkan diinstal pun nggak apa-apa ya kalau next ya. Nah, ini sudah nih, tinggal next install. Nanti install sampai selesai, cek. Tunggu sampai selesai, ini cepet ya installnya. Hasil download tadi tinggal kita pindahkan ke SAM htdoc yang ke tempat web servernya gitu ya. Hanya sekedar memindahkan saja. Terus kita ekstrak, terus kita jalanin deh di localhost di sini di browser. Itu udah berhasil. Oke, sudah selesai. Oke ya, sudah selesai kita jalankan yang tadi ya. Nah, ini sudah nampil. Oke, ini sudah nampil ya. Sekarang kita install code igniternya. Tadi code igniternya disimpan di mana? Downloadnya tadi ditaruh di mana? Kita pindahkan tuh hasil downloadannya ke C-SAM, mencari htdoc. Nah, pindahkan ke sini ya. Hasil downloadnya pindahkan ke sini. Hasil downloadnya pindahkan ke sini. Ini punya saya 3111. Nanti tinggal diekstrak here ya, ekstrak here aja. Kemudian folder hasil ekstraknya mana tadi? Nih 311 ya. Tinggal di rename ya, sesuai dengan project kita. Nah, di modul projectnya apa gitu ya. Kalau misalkan mau langsung project utama yang tugas itu ya, berarti bisa kita rename-nya jadi pustaka booking gitu ya, pustaka booking.
Nah, tapi punya saya sudah ada pustaka booking, jadi saya rename aja gitu ya. Pokoknya teman-teman harus di rename sesuai dengan keinginan projectnya seperti apa gitu ya. Oke. Oke, saya kembalikan ke semula ya. Nah, teman-teman harus sudah dipastikan sudah berubah. Nah, saya sudah buat pustaka nih, sudah ada ya pustaka. Ini sama nih, masih kosong artinya. Nah, tinggal kita jalanin nih. Kalau sudah begini, tinggal kita jalanin di sini. Ketikkan localhost. Kemudian namanya tadi punya saya pustaka ya, pustaka. Kita jalanin. Nah, ini artinya kalau sudah nampil seperti ini berarti sudah berhasil install web servernya, yaitu SAM, install code ignitornya. Code ignitor nggak ada pengaruh dari ini ya. Install code ignitor, bukan Visual Studio Code ya. Nah, ini berhasil. Nah, ya, jadi seperti ini. Kemudian kita coba buka folder tadi menggunakan code ignitor. Kita buka dulu code ignitor yang sudah diinstal. Kemudian buka folder ya. Kita open folder. Folder yang tadi sudah kita buat dari ekstrakan ini ya. Tadi punya saya pustaka. Kita open. Nah, nanti di sini teman-teman akan tampil seperti ini ya. Pertama kali buka folder pustaka booking ya. Punya teman-teman kan pustaka booking berarti. Nah, di sini terdiri dari susunan struktur foldernya ada 3 folder. Application, system, sama user guide. User guide ini semacam tutorial ya. Teman-teman bisa lihat cara-caranya di sini user guide. Bisa mengakses dari sini ya user guide nih ya. Diklik nanti akan tampil user guide-nya. Jadi cara menampilkan ini gimana, cara ini ada di sini. Ini dokumentasi dari code ignitornya, bagus banget ya. Ada dokumentasinya. Boleh dibuka baru biar ini nggak tertutup ya. Nah, di sini kayak misalkan cari apa gitu ya. Itu bisa aja di sini. Ada welcome to code ignitor. Cara installnya ada ya. Kemudian apa lagi? Ini banyak nih pembahasan ini ya, banyak. Nah ya, terus kita buka, tadi sudah kebuka di sini ya, nanti buka seperti ini. Ini strukturnya. Nah, kita akan berkaitan dengan folder application ini ya. Folder application ini kita akan membuat controller, kemudian membuat model, kalau sudah sampai materinya ya, kemudian membuat view. Nah, saat ini di pertemuan 2 kita hanya disuruh membuat contoh 1 ya. Nah, contoh 1 kita buat controller. Jadi contoh 1 ini hanya sekedar controller. Jadi di controller ini sebenarnya controller ini bertugas yang punya wewenang untuk menampilkan atau tidak tampilan. Makanya di controller ini kita juga bisa membuat tampilan, membuat view di sini ya. Tapi karena framework sudah dibuatkan tugasnya masing-masing, jadi view-nya nanti dibuatnya dari sini. Cuman ini sekedar contoh saja. Jadi controller ini bisa langsung membuat tampilan, bisa juga mengatur pengiriman data dari view ke model, dari model ke view gitu aja. Tapi untuk saat ini karena masih baru, kita akan membuat tampilan melalui controller, yaitu di sini untuk contoh 1 kita buat di sini boleh klik kanan ya, klik kanan atau new file gitu ya, new file. Nah, di sini berilah namanya contoh. Saya buat kayak gini karena sudah ada yang contoh 1. Nah, ingat untuk nama controller itu huruf depannya kapital ya. Nama controller, nama model sama ya. Dia nama kelas, sebenarnya di sebuah kelas ya. Jadi di sini harus huruf kapital. .php jangan lupa. Nah, ketika sudah enter. Nah, ini ya. Pertama, setelah membuat file controller, kita harus bisa menjalankannya. Pertama, kita harus aktifkan dulu PHP-nya, PHP gitu ya.
Kemudian kita membuat kelasnya. Di sini kelasnya akan sama dengan nama filenya. Kelas. Nah, kita pilih yang ini otomatis dibuatkan seperti ini. Namanya itu adalah contoh underscore 1 ya. Di sininya kemana? Ke CI controller ya. Ini, karena dia controller ke CI, extendnya controller. Nah, sudah. Ini namanya controller. Nah, di controller ini untuk menjalankan isinya adalah kita harus membuat function. Nah, setiap controller memiliki function standar atau function default ya. Nah, kita buat functionnya yaitu function index. Nah, kita ganti di sini jadi index. Ini function index ya. Ini function index ini adalah function default dari setiap controller. Jadi setiap controller harus ada function ini. Oke ya. Kemudian function index perintahnya apa isinya? Kita akan membuat sebuah tampilan perkenalan ya gitu ya. Kita langsung echo perintah echo ini perintah PHP ya, perintah untuk mencetak sebuah tampilan. Perkenalan, perkenalkan ya, perkenalkan. Saya buat 2 echo aja. Echo lagi, atau ini kita buat supaya ada BR supaya ke bawah ya di sini. Jangan lupa. Perkenalkan. Sini nama saya gitu ya, nama saya Rudi Hartono gitu ya, Hartono. Saya seorang mahasiswa universitas gitu ya, Universitas Bina Sarana Informatika. Saya buat satu lagi deh ya untuk bawahnya. Saya memiliki hobi bermain, misalkan badminton gitu ya. Nah, udah nih. Oke, sudah simpan. Nah, kita simpan sudah ya. Ini sudah bisa dijalanin nih, udah ada function index. Jadi seperti ini. Kita jalaninnya gimana? Kita ke browser, kemudian kita ketikkan nih, kan tadi udah pustaka ya. Ini menjalankan controller yang sudah ada default ya dari code igniternya. Ada controller defaultnya apa di sini? Kita lihat controller default yang menjalankan tampilan tadi apa? Ini welcome ya. Nah, welcome ini controller default yang menjalankan view tampilan message, welcome message. Welcome message-nya adalah sebuah view. Nah, sebuah view berarti welcome message ini ada di folder view cari. Nah, di sini welcome message-nya. Nah, ini tampilan yang ditampilkan tadi. Nah, sekarang kita mau menampilkan hasil dari kerjaan kita yaitu contoh underscore 1. Kita ketik aja di browsernya. Di sini karena kenapa ini tidak diketik tapi nampil? Karena dia sebagai controller default. Welcome ini sebagai controller default. Sedangkan yang contoh 1 bukan controller default. Jadi kita harus mengetikkan pakai index ya, index.php, kemudian contoh underscore 1, enter. Nah, sudah ada nih ya. Oh, ini belum ke bawah ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya seorang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Ini harusnya ke bawah ya. Berarti masih salah. Kita edit ya di sini. Cuman ini doang, nggak kasih BR. Nah, gitu ya. Simpan, kita refresh nih. Coba refresh di reload gitu ya. Nah, dia ke bawah. Nah, ini ya. Ini contoh 1. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan semoga berhasil mencobanya dan ketemu mungkin di video-video selanjutnya, di pembahasan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Ariswandi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Imam atas pemaparannya. Sungguh sangat jelas ya teman-teman semua bagaimana cara kita mulai dari awal mendownload sampai menginstal. Semoga apa yang telah Pak Imam paparkan
dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat teman-teman mahasiswa BSI. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di link YouTube ini, karena tunggu penayangan kami di video-video selanjutnya tentang web programming 2. Salam sukses buat semuanya.